Sampai hari ini kita tetap dalam pimpinan Tuhan. Kita tetap dalam penyertaan Tuhan. Sehingga kita tetap dalam kasih sayang Tuhan. Sehingga kita bisa menikmati hari-hari yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Mari kita mulai. Haleluya. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan dan lebih besar dari apapun yang kita hadapi. Persoalan apapun yang kita hadapi baik di tengah bangsa kita. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan dan lebih besar dari apapun di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Aku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Mari kita naikkan kembali pujian ini. Hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Haleluya. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan.
Tuhanku lebih besar. Haleluya. Hanya Kau Tuhan yang sanggup menolong kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, kami tetap kuat di dalam Kau Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Amin. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menolongmu. Jangan berhenti harapan. Jangan kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, lewati setiap persoalan. Oh, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan berlambat untuk menangkan. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Kita dengar sekali lagi pujian ini. Haleluya. Kuatkanlah hatimu Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menolong. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Hanya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkan. Haleluya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan
Terpujilah nama di atas segala nama. Engkau yang berkuasa, Engkau yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun yang terjadi Tuhan, Tuhan berkata saat itu kami tak perlu takut menghadapi apapun juga. Kami tak perlu takut dan tak perlu cemas, tak perlu bimbang, karena kami punya Yesus, Syadai, Allah yang senantiasa menjaga kami, Allah yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kiranya Engkau terus berkarya atas kami, menjalani hari-hari hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tak usah ku takut, Allah menjagaku, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang. Yesus pelihara. Tak usah susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas. Yang memberkatiku, katakan Syadai, 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 Allah Maha Kuasa. Dia besar, dia besar, Syadaiku, dia Syadai, Syadai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, berkatnya melimpah. Kita sekali lagi bunyi dari atas. Katakan kembali, usah ku takut. Tak usah ku takut. Allah
bagus kali ya. Shalom semuanya, ibu-ibu. Shalom. Shalom. Ya, dengar? Halo? Ya, Bang. Dengar. Ya, Shalom, shalom. sudah semuanya? Sudah. Ya. Ya. Nah, ya. Saya akan bagikan di sini berjalan dalam kuasa mujizat. Amin, ibu-ibu semuanya. Agak serak. Anita, suaranya kok putus-putus sih? Gak tahu. Signalnya kali si Evelyn. Lin? Ya, biasanya dari signalnya tuh. Iya. Signal siapa ya? Maaf Ada nih. promo apa itu? Keluar promo Kamu terus. pakai wifi nggak? Ibu-ibu udah siap Pakai, saya ya pakai. kita. Ya, Suaranya halo. mengaung, Filin. Wifi-nya siapa ya, Nit? Nit? Suaranya ngaung, suaranya. Itu udah bagus. Udah bagus nih. Wifi-ku bukan ya? Nggak tahu udah bagus nih. Oke ya, kita lanjutkan ya. Ya. Ya, ibu-ibu, kita lanjutkan kembali. Mujizat itu selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Amin Amin. semuanya ya. Bahkan di Filipi 4:13 katakan, ya segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Artinya apa? Segala perkara di sini berarti tidak ada masalah ya yang tidak bisa diselesaikan asalkan bersama dengan Tuhan ya. Kalau masalah ya atau problem kita selesaikan dengan sendiri tidak akan mungkin. Tapi kalau kita serahkan ke dalam Tuhan itu pasti akan bisa diselesaikan. Jadi di Filipi 4:13 dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Ya. Demikian juga firman Tuhan katakan kita lebih daripada pemenang. Artinya apa? Apapun yang kita hadapi saat ini, ya, janji kemenangan disediakan bagi kita. Amin. Ya ibu-ibu ya. Karena kita harus ingat nih, ibu-ibu. Master plan ya. Utamanya itu Tuhan menciptakan Anda yang kalah dalam apa? Dalam menghadapi masalah. Cuman responnya daripada teman-teman ibu-ibu mau nggak melewati proses itu aja. Nah, banyakan nggak di Komsel ini ya, kebanyakan ya semua manusia itu tidak mau lewat proses. Ya Pak ya, maunya cepat, doa langsung dijawab. Tapi Tuhan katakan di sini ya, kita sudah diciptakan dari awal itu pasti jadi pemenang. Berarti kita bisa menang hadapi situasi. Cuman ya harus lewat proses. Nah, proses ini kalau kita bersama Tuhan seperti Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Berarti kita bisa, ibu-ibu, ya, segala perkara. Dan di sini juga dikatakan kalau kita sepakat minta apapun dalam nama Tuhan Yesus akan diberikan bagi kita. Artinya apa? Itu jaminan mujizat itu ada, ya. Matius 18 ayat 19 dan 20. Ya, bahwa kalau kita sepakat ya minta apapun juga di dalam nama Yesus tuh akan diberikan ya. Di sini ada jaminan kuasa, mujizat, kemenangan ya. Bahkan kebahagiaan disediakan Tuhan bagi kita semua ya. Mari kita hidup dengan sukacita karena Tuhan menjanjikan segalanya buat orang yang percaya ya. Di sini saya ada kata tersenyum Inggris ya, bahasa Inggris. Tersenyumnya apa ibu-ibu? Artinya bahasa Inggrisnya itu smile ya, S-M-I-L-E ya, smile ya. Artinya apa? S itu see ya, M miracle, I in, L life, everyday ya. Jadi kita setiap hari harus smile, harus senyum. Karena apa? Akan melihat mujizat dalam hidup kita setiap hari. Amin, ibu-ibu. Ya, ayo semuanya tersenyum. Ya, lihat kamera masing-masing di
handphone atau di komputer, kita harus smile ya. Karena apa? See miracle in life every day ya. Kita harus ya lihat itu ada mukjizat setiap hari dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Tersenyum ya. Kalau tidak tersenyum, cembetut terus ya, bahkan ngomel-ngomel, bahkan marah-marah. Ibu-ibu di sini nggak ada ya, yang ada minta ampun ya, masih marah-marah, masih ngomel-ngomel. Gimana mau smile? Smile itu apa? See miracle in life every day. Ya, setiap hari ya, senyum ya ibu-ibu, bukan dengan marah, bukan dengan apa lagi, bukan dengan cembetut, ngambek apalagi ya. Tadi saya dengar nih, makanya saya nggak nongol muka, saya cuma dengar nih ya, Cirani ya ngomongnya jauh ya, vaksin ini ya istilahnya, bukan mengeluh, bukan, cuman kalaupun belum dapat kita harus tersenyum ya, biar apa, biar dapat mujizat ya, karena ini kan vaksin dari pemerintah ya, tadi sebut vaksin. Jadi ini contohnya kita harus tersenyum. Dapat nggak dapat, udah sabar aja, ada waktunya. Amin ya. Kecuali dibutuhkan, apalagi seperti contoh Cirani ya. Cirani kan di rumah aja ya. Yang sekarang dikasih itu lansia udah pasti ya, biar aman. Terus apa? Para yang aktif kerja, seperti saya sudah dapat, saya ikut jalur di para pemuka agama karena saya pendeta ya, saya masih pelayanan keluar-keluar. Jadi didahulukan sama pemerintah. Nah, yang belum dapat seperti Anita, itu dia belum lansia ya, sabar. Pasti ada jalan. Jadi jangan cembetut ya. Lihat teman-temannya udah panik. Ya, gue belum, jangan, tenang aja. Ya, apalagi kayak Cirani di rumah aja, udah tenang aja ya, nggak keluar-keluar. Kalau saya keluar terus tiap hari, Tuhan tahu, makanya disuntik duluan ya, biar aman ya, itu aja. Jadi hal ini kita harus tersenyum ya, see miracle in life every day ya. Di sini di Efesus 1 ayat 19, ayo kita baca sama-sama, Efesus 1 ayat 19 ya. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saya ulang lagi. Dan Efesus 1 ayat 19 ya. Dan betapa hebat kuasanya, kuasa Tuhan Yesus ya, bagi kita, bagi saya, bagi teman-teman semua yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Nah, di sini ditulis sesuai loh dengan kekuatan kuasanya ya. Kata hebat di sini ya, saya bahas satu-satu di Efesus 1 ayat 19. Dan betapa hebat. Nah, hebat, exceeding greatness ya, itu hebat ya, yang sangat besar sekali, luar biasa. Artinya apa? Kita memiliki Tuhan yang hebat. Tuhan yang perkasa. Nah, tadi exceeding greatness itu apa? Yang luar biasa ya. Kita mempunyai Tuhan yang luar biasa. Jadi menjadi orang percaya kita tidak perlu hebat ya ibu-ibu. Kita menjadi orang percaya nggak perlu hebat. Ya, enggak, nanti akhirnya sombong. Tetapi ketika kita disertai Tuhan yang luar biasa tadi, exceeding greatness ya, yang luar biasa, kita menjadi hebat. Amin. Jadi ibu-ibu jangan berkecil hati. Ya, saya di rumah aja, apalagi COVID, takut keluar, takut kena, nggak ada apa-apa, ya. Jangan berkecil hati, ya. Karena di sini diperlukan apa? Kita menjadi orang percaya, ya, yang hebatnya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita hidupnya disertai Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang hebat, maka kita akan menjadi orang yang hebat juga. Amin ya. Jadi hal ini saya ambil hikmahnya. Kenapa kita menganggap Tuhan yang lebih hebat meskipun kita sudah diangkat Tuhan ya menjadi orang hebat, ya menjadi orang pintar, tetapi tetap tidak ada apa-apanya. Amin, Bapak Ibu-ibu, supaya apa? Kita tidak sombong. Karena yang hebat hanyalah Tuhan Yesus. Amin. Dan yang ini saya akan satu-satu. Kata kuasanya dalam bahasa Yunani itu adunatos, exousia,
dan kratos, ya. Ini bahasa Yunaninya dari kuasa. Yang artinya apa? Sama-sama memiliki pengertian kuasa nih, ya. Kemampuan ilahi, kekuatan yang diberikan bagi setiap orang percaya, ya. Kalau kita orang percaya, ya, sudah terima Yesus, apalagi hidupnya sungguh-sungguh, kata kuasa Tuhan Yesus itu diberikan juga bagi kita. Untuk apa? Untuk menghadapi masalah kita, ibu-ibu. Ya, kalau kita sudah diberi kuasa dari ilahi, dari Tuhan, pasti Filipi 4:13 itu segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin, ya. Dan kata orang percaya dalam bahasa Yunani itu pisteo atau pistis. Artinya apa? Orang percaya yang memiliki iman. Jadi di sini ibu-ibu bukan percaya aja, kita harus miliki iman. Iman apa? Iman keyakinan, ya, kepada Yesus. Ya, ayo Ibrani 11 ayat 1 apa? Ya, iman itu apa? Ya, yang tidak kita bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat segala macam ini, ya. Iman adalah dasar, Ibrani 11 ayat 1, ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, ya. Jadi kalau kita orang percaya harus beriman, ya. Jangan pakai cara dunia, orang-orang dunia, ya ibu-ibu. Gua percaya, gua lihat dulu baru gua percaya. Jangan, ya. Dan dalam hal misalnya bekerja atau bisnis, ya, ibu-ibu mungkin ada yang jual kue atau apa, beli bahan baku, ya. Nggak usah karena masa COVID, nggak usah deh pergi-pergi, ya, ke pasar. Pasar tuh banyak virus. Ya, nggak tahu sampai sekarang juga puji Tuhan sudah menurun, tapi dulu itu terbesar itu ada di pasar. Ya. Jadi lewat online aja, udah percaya karena beriman, ya. Nggak lihat juga percaya, ya. Jangan pikiran, aduh harus datang ke pasar, pilih yang bagus, ya. Ya, itu nggak usah. Kalau percaya artinya apa tadi? Kita tidak lihat, kita percaya. Itu di Ibrani, ya. Lagi kita lanjutkan dari Efesus 1 ayat 19. Bagaimana hidup dalam kuasa mujizat? Ibu-ibu mau kan semuanya, ya? Kita hidup dalam kuasa mujizat. Bagaimana caranya? Yang pertama, ya, hidup bukan dari kata orang. Ya, kita jangan hidup dari kata orang, tapi dari kata Tuhan. Kalau kita mau hidup dalam kuasa mujizat, ya. 2 Samuel ayat 3 2 Samuel pasal 3 ayat 1, ya. Peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud itu berlarut-larut. Daud kian lama kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah, ya. Mengapa keluarga Daud itu tambah hari tambah kuat, ya, dan keluarga Saul tambah lemah? Karena, ya, ibu-ibu di sini karena apa? Daud mendengarkan suara Tuhan, bukan suara orang atau siapapun. Kalau kita lebih dekat Tuhan hidupnya, dengar kata Tuhan dengan cara apa? Banyak berdoa, ya. Jangan dengar kata-kata orang, bikin takut, ya. Tadi ada tanya, sampai kapan COVID ini, atau mau tahu sampai kapan? Sudahlah, jangan tanya-tanya, jangan tahu-tahu, ikutin aja, ya. Kita terus berdoa, terserah Tuhan dah. Apa kata Tuhan? Belum selesai, ya nggak apa-apa dah, ikut Tuhan, ini maksudnya. Jadi hal ini, ya, kita harus terus dengar kata Tuhan, bukan kata orang, ya. Orang mungkin ada yang berkata, COVID masih lama, ya. Bisa mungkin ada video beberapa bulan lalu, ya, mungkin pernah dapat, ya, satu dokter yang jadi pendeta di Singapura, ya. Dia katakan apa? COVID itu bisa 2 tahun lagi. Katanya, itu kata orang, kata ahli, tetapi Tuhan katakan beda. Amin, ibu-ibu, ya. Kita terus ikutin kata Tuhan aja, kita terima aja, ya. Belum selesai, puji Tuhan belum selesai, ya. Buktinya ini udah 1 tahun loh, lebih berapa hari kali, ya. Kita tetap masih tuh, lihat ibu-ibu mukanya tuh masih berseri-seri, ya. Meskipun gelung-gelungan, ikat rambut, tapi masih sukacita. Amin, ya. Udah 1 tahun lebih loh. Ya, Tuhan berikan terus kesehatan, ya, karena kita hidup bukan kata orang, kata Tuhan. Amin. Nah, seorang nabi yang besar bernama Elia, ya, mengalami intimidasi sehingga apa? Membuat Elia ingin mati. Ada kan ceritanya, ya, dia di Sungai Kerit waktu itu. Ya. Dia itu
pengen mati karena dia dikejar, dia mengungsi, ya ibu-ibu. Ya, dari di sini dia terus bergumul dengan Tuhan. Ya, sama dalam waktu kita diintimidasi, dalam waktu kita dipepet dengan, ya, dalam kuasa mujizat kita harus dengar kata Tuhan, jangan kata orang. Kalau dengar kata orang, kita tambah sakit hati, ibu-ibu, ya, tambah sebel, tambah senep, bahkan tambah imannya turun. Jangan dengar kata orang. Orang mau katain kita negatif, bodoh amat. Yang penting Tuhan tetap sayang kita. Amin. Tuhan tetap pelihara kita. Ya, orang mau jelekin kita, uangnya dari mana, itu nggak benar dan segala macam, bodoh amat. Yang penting berkatnya dari Tuhan. Amin. Ya, berkat Tuhan yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak akan mengikuti kita. Jadi kalau ibu-ibu saat ini, ya, dalam masa pandemi, ibu-ibu diberkati, puji Tuhan, itu berkat Tuhan. Ya, orang mau katain jelek apapun, itu uang dari segala macam, bodoh amat. Yang penting ibu-ibu sekarang poin satu, kalau mau dapat kuasa mujizat Tuhan, dengar kata Tuhan. Yang kedua, ya, hidup bukan dari kekuatan manusia, tetapi dari kasih karunia Tuhan. Amin, ya. Di Yeremia 17 ayat 5 jelas katakan, beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jelas di sini di Yeremia 17, ya, kita tidak boleh hidup mengandalkan manusia. Akan apa ibu-ibu? Terkutuk. Bukan saya yang bicara loh. Ini firman Tuhan katakan di Yeremia 17 ayat 5, itu akan terkutuk. Jadi jelas kalau kita mau hidup mendapatkan kuasa mujizat setiap hari ini, kita harus 6, Yeremia 17 ayat 6. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Itu siapa? Orang yang mengandalkan manusia. Dia akan terus ada di padang belantara. Karena apa? Dia menantikan pertolongan manusia terus. Kadang ibu-ibu, bukan kadang, kebanyakan, ya, kalau kita mengharapkan manusia, kita akan kecewa. Iya Pak ya? Betul kan? Kita akan kecewa, ya. Karena apa? Kita berharap itu manusia bisa tolong kita, itu manusia bisa kasih kita. Ya. Pas kita berharap sama manusia itu atau orang, kita nggak dapat apa-apa, kita akan kecewa. Langsung apa? Kita buka celah. Ya, orang itu banyak duit. Ya, kita udah cerita dari Sabang sampai Merauke kesusahan kita, nggak ditolong. Ya, itu karena apa? Karena kita ini mengandalkan manusia. Coba ibu-ibu, ya, nggak di sini ya, di tempat lain ya, mengandalkan Tuhan, curhatnya sama Tuhan, ya, dari Sabang sampai Merauke ngomong terus sama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Pasti Tuhan akan beri jalan keluar. Amin. Tapi kalau kita mengandalkan manusia, firman Tuhan katakan akan terkutuk. Ya, jadi percuma ya ibu-ibu kita cerita kesusahan kita dan dengan harapan dia membantu, akan kecewa karena Tuhan udah firman Tuhan dikatakan akan terkutuk. Di ayat selanjutnya apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi kalau kita ada masalah, jangan siapapun curhat. Ingat ya, banyak kita dengar para hamba Tuhan pun ya, banyak ngomong di atas mimbar. Ya, itu apa? Pesan sponsor, ya, supaya apa? Jemaatnya mengasihi itu hamba Tuhannya. Ternyata salah. Hal-hal itu tidak perlu diungkapkan di atas mimbar. Kesusahan kita, apalagi hamba Tuhan, jangan. Firman Tuhan udah jelas tuh. Jangan ada pesan sponsor apapun. Hidup kita mengandalkan Tuhan. Hidup kita dengar kata Tuhan. Hidup kita percaya kepada Tuhan. Amin. Ya. Jadi khususnya kita semua yang pelayan Tuhan, saya juga jadi hamba Tuhan. Jangan sedikit pun ada pesan sponsor ya. Aduh, ini saya pendapatan nggak ada. Gimana dapatnya? Bagaimana? Jangan. Ya, karena apa? Kita harus, apalagi di atas mimbar, kita harus tadi apa?
Kita harus nyatakan Tuhan kita dahsyat, kuasa, hebat, luar biasa. Meskipun kita lagi dalam kekurangan ini. Kalau kita katakan Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa, ya, kuasanya, itu pasti kita dapat pertolongan. Amin, ya. Nah, yang ketiga, yang terakhir, hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya. Ya, tadi sudah dikatakan iman, ya. Hidup bukan karena melihat tapi karena percaya. 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat, ya. Jadi kita hidup ini karena iman kepada Yesus, ya. Yesus sudah ada di sorga. Yang ada sekarang di hidup ibu-ibu, teman-teman semua ini apa? Yesus yang sudah di sorga dengan apa? Iman, percaya kepada Tuhan. Karena 2 Korintus 5 ayat 7 katakan, sebab hidup kami ini adalah hidup karena Percaya. percaya, bukan karena melihat. Injil Matius dan Lukas saja saya baca itu ada 19 kali kata jangan takut. Tetapi kalau seluruh di Alkitab ada 365 kali kata jangan takut. Artinya apa? Kita setiap hari katakan kepada diri kita, katakan kepada masing-masing, saya tidak takut apapun. Karena hidup saya karena iman, bukan karena melihat keadaan, bukan karena melihat masalah. Hidup saya melihat Yesus. Amin, ibu-ibu. Ya, di sini dikatakan jangan takut. Kenapa? Karena apa? Pengulangan kata jangan takut, ya, dalam studi Alkitab atau studi Bible itu biasanya merupakan sebuah penekanan yang dianggap penting. Ya, kenapa di Alkitab ditulis berkali-kali jangan takut, jangan takut, jangan takut? Itu apa? Itu penting, ya. Ada penekanan berkali-kali. Yang kedua, takut itu apa? Musuh daripada iman. Kalau ibu-ibu udah takut, khawatir, ya, lihat masalah nggak beres-beres, ya, stres, ini COVID kapan pergi, COVID kapan selesai. Dan itu ibu-ibu udah tahu kan, ya, saya punya pekerjaan, saya travel tour, sama sekali tidak bisa pergi, boro-boro pergi, ya. Saya selama setahun lebih belum pernah naik pesawat sampai sekarang, bener udah jadi primitif lagi nih saya, ya. Karena apa? Nggak pernah pergi naik pesawat lagi COVID, tapi saya tidak pernah marah sama Tuhan, ya. Saya ucap syukur, bener, ya. Sekarang mana? Saya dengar Spanyol lockdown lagi, ya. Belanda masih lockdown juga. Jadi mau kemana? Semua pada lockdown, belum, ya. Baru Indonesia, puji Tuhan, ya. Teman saya di Kanada itu belum ada vaksin. Ya, saya juga belum dengar di Australia ada vaksin, belum. Luar biasa Indonesia sudah ada vaksin, ya. Bahkan yang sudah dapat, puji Tuhan, ya. Terima kasih kepada presiden kita yang memikirkan hal ini. Karena apa? Kita semua ibu-ibu berdoa, ya. Berdoa apa? Biar apa? Bangsa kita bisa lewat dari COVID. Sehingga Bapak Presiden kita, ya, punya hati memikirkan rakyat. Amin. Negara lain belum ada loh. Ya, bahkan mungkin Singapura, ya, Singapura juga karena penduduknya sedikit, tetapi yang penduduk banyak itu baru Indonesia yang menyiapkan vaksin untuk rakyatnya gretong alias apa? Gratis. Amin. Kita nggak usah bayar, ya. Kita terus doakan pemerintah kita biar diberkati, biar cepat badai ini berlalu. Amin, ibu-ibu, ya. Nah, ya, ini yang kita harus ikutin. Saya akan review firman, ya. Kita harus berjalan dalam kuasa mujizat Tuhan Yesus itu bukan sesaat, setiap hari, ibu-ibu, ya. Dengan apa? Smile. Dengan apa? Dengan senyum, ya. See miracle in life every day. Kita harus senyum setiap hari untuk menemukan, untuk melihat mujizat dalam hidup kita. Bagaimana caranya? Yang tadi apa? Yang nomor 1 di sini. Ya, bagaimana caranya kita berjalan dalam kuasa mujizat? Hidup bukan kata orang, ya, tapi kata Tuhan. Yang kedua di sini, hidup bukan dari kekuatan manusia, tapi dari kasih karunia. Ya, jangan mengandalkan manusia, Yeremia 17 ayat 5, tapi andalkanlah Tuhan. Dan yang ketiga, hidup bukan karena melihat, tapi karena percaya.
Amin. Yesus yang lebih besar dari hidup kita ada di dalam kita. Amin. Sehingga Amin. masalah ibu-ibu itu kecil. Amin. Bukan besar. Kenapa? Yang besar itu Yesus. Jadi kalau ada masalah, wah, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Amin. Ya, seperti tadi di ayat pembuka Filipi 4 ayat 13. Kita bisa menanggung semuanya. Segala itu berarti semua masalah, semua perkara. Karena apa? Ada Yesus di dalam kita. Yesusnya Amin. itu luar biasa. Amin, ibu-ibu. Amin. Ya, saya firman ini, sharing firman ini, saya yakin ibu-ibu sudah mendengarkan sehingga dapat mujizat, tapi karena percaya tidak lagi dengar kata orang tapi dengar kata Tuhan. Amin ya. Kita berdoa, kita tutup firman Tuhan ya. Kita tutup ya. Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu bahwa berjalan dalam kuasa mujizat Tuhan. Ternyata Tuhan memberikan mujizat kepada kita setiap hari. Amin. Kadang kami tidak mengerti, kadang kami tidak merasa, tapi kami hidup saja, kami cukup saja, tidak kekurangan apapun. Itu Ya, suatu amin. mujizat dalam hidup kami. Ampuni kami Amin. Tuhan. Kadang kami belum melihat mujizat itu yang kami dapatkan setiap hari. Napas yang Tuhan berikan itu pun juga mujizat yang Tuhan berikan gratis kepada kami ya Papa. Ampuni kami jikalau di antara kami tidak ada yang mengucap syukur atau lupa bisa bernapas. Kami bisa makan, kami masih bisa jalan. Itu suatu mujizat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarkan ibu-ibu di daripada Greenfield ini, Bapak, dia bisa merasakan mujizat Tuhan setiap hari dengan tersenyum, Bapak. Dia akan melihat Tuhan, yaitu Tuhan lebih kuasa, lebih besar, lebih dahsyat dalam hidupnya, sehingga dia bisa merasakan kasih Tuhan, mujizat Tuhan. Kami percaya, ibu-ibu yang sekarang sudah bergabung di Komsel ini lewat Zoom, ada masalah apapun, sakit penyakit, masalah keluarga, masalah keuangan, Tuhan bawa mereka Tuhan untuk melihat mujizat-Mu bahwa Tuhan itu besar, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu ajaib luar biasa. Kalau masih ada jawab mujizat-Mu, berikan mereka jawaban. Ya Tuhan, Engkau ada mujizat. Karena apa? Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Kami percaya sudah dirasakan kami semua Tuhan, bahwa kami bisa sembuh. Kami bisa Tuhan lewat masalah ini karena kami rasa di dalam hidup rasa kami punya kepada terima Tuhan. Ini tetap menyatu satu dengan yang lain, khususnya di dalam doa. Kami serahkan Anita, Yuni, juga teman-teman ibu-ibu yang lain Tuhan yang setia hadir di dalam Komsel ini. Tuhan tidak pernah lupakan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Kami percaya Tuhan mereka makin bertumbuh di dalam Engkau. Amin. Kuat di dalam Engkau karena kuasa-Mu dahsyat dan ajaib. Juga untuk Norma yang setia juga di dalam pemimpin pujian, juga musiknya, juga Ali dan semuanya Tuhan yang tidak kami satu persatu kami sebutkan, tapi kami percaya kuasa-Mu dahsyat dan ajaib nyata dalam hidup kami semua masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami siap Tuhan untuk menjalani hidup setiap hari bersama dengan Tuhan. Amin. Karena kami tahu kami akan cakap menanggungnya karena Engkau ada di dalam kami. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya, Engkau berkati semuanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima Ya, kasih silakan Evelyn. Anita. Ya, Thank you Evelyn. Ya, Terima kasih Evelyn. ya, Terima kasih. terima kasih. Amin. Ya.
Satu saya mau nanya Flynn, yang tadi Matius 18 ayat berapa ya? Yang di atas tadi itu. Matius 18 yang 19 sampai 20. Matius 18 ayat 19 dan 20 yang kita Yang- lebih daripada pemenang. iya, Yang iya. sepakat minta apapun juga dalam nama Yesus. Matius Iya, oke. 18 ayat 19 dan 20. Oke, ya. Makasih Flynn. Ya. Yuk. Thank you ya, Sama-sama, kita puji sudah Tuhan. teman-teman, kita sudah mendengarkan firman. Ada yang mau didoakan ibu-ibu? Kita satukan hati berdoa untuk teman-teman yang membutuhkan doa. Ada ibu-ibu yang harus didoakan, yang minta dukungan doa. Silakan ibu-ibu, kita satukan hati ya untuk berdoa bersama-sama ya. Ada pada sore hari ini ibu-ibu? Doain AI itu supaya bisa cepet jalan. Iya, Oh iya, Ai. tapi Mince ya. Kondisinya gimana tuh hari ini, AI? AI udah badannya enak apa, cuman nggak bisa jalan aja. Oh, nggak bisa jalan dia. Oh. Lemes. Oh, masih lemes ya. Ya, faktor U juga ya. Tapi nggak apa-apa, kita doakan ya. Begitu cuaca sekarang juga kurang bagus ya. Maksudnya cuacanya Panas-panas atau hujan. iya betul ya. Jadi kita juga mesti sungguh-sungguh kita perlu berdoa ya untuk AI. Yuk, mari, nggak ada lagi ibu-ibu, kita satukan hati ya, berdoa ya. Iya. Tuhan Yesus, kami datang padamu pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan untuk waktu, anugerah, dan kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati teman-teman kami yang tidak join dengan online ini ya Tuhan. Biarlah di hari-hari kemudian kami boleh menikmati, baik juga offline, nanti Tuhan kami akan bergilir untuk kami juga bisa bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan hari ini Tuhan. Terima kasih juga untuk Evelyn yang sudah melayani kami pada siang menjelang sore ini Tuhan. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan roh hikmat buat dia untuk melayani jiwa-jiwa. Dimanapun dia melayani Tuhan, nama Tuhan yang ditinggikan selalu di dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, Kau berkati kesehatan, Kau berikan juga anak-anaknya semua juga sekolah yang baik Tuhan. Walaupun tidak ada di samping Evelyn, tetapi Tuhan pelihara Samuel dengan baik ya Tuhan. Terima kasih, berkati juga pekerjaan Ruli Tuhan, kiranya berkat Tuhan selalu menyertai hidup mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa juga untuk AI Mince Tuhan, saudari seiman kami. Kiranya Tuhan saat ini kalau keadaan fisiknya masih lemah, dia belum bisa berjalan ya Tuhan. Kiranya kuasa Tuhan juga menjamah dia oleh bilur-bilur-Mu Tuhan yang penuh kuasa itu bisa menjamah AI Mince Tuhan. Sehingga hari demi hari kami melihat kemajuan pemulihan terutama di kaki AI Mince. Sehingga Tuhan Kau berikan dia kembali seperti sedia kala untuk AI Mince bisa berjalan begitu lancar ya Tuhan di dalam kehidupannya. Kami percaya, kami bersabar melihat pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidupnya. Tuhan, kami tidak jemu-jemu berdoa untuk sesama kami. Kiranya Tuhan juga mendengar setiap hari doa seruan kami kepadamu Tuhan. Tuhan bekerja luar biasa dalam kehidupan AI Mince ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau berkati juga Erik yang merawat dan istri, anak-anaknya semua Tuhan. Kiranya AI saat ini yang sedang mengungsi di rumah Erik, Tuhan juga berkati keluarga ini. Biarlah Tuhan dia boleh merawat AI Mince dengan kesabaran, dengan penuh kasih. Tuhan, biarlah AI Mince boleh segera sembuh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami juga mau berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Iya, benar. Kiranya Tuhan juga menjamah Bapak Jokowi. Tuhan, biarlah Tuhan berikan akal budi buat Bapak Presiden kami. Biarlah Tuhan setiap hari dia boleh bekerja sama yang baik di antara pemerintahan yang ada saat ini Tuhan. Mereka juga saling bisa menangani setiap masalah persoalan yang ada di dalam bangsa kami. Tuhan, kejahatan yang demikian meningkat saat ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus, biar Engkau juga memberikan juga orang-orang itu Tuhan yang suka melakukan kejahatan demi kejahatan.
pertobatan yang sungguh-sungguh Tuhan. Amin. Sehingga Tuhan Kau taruh di hati setiap manusia untuk mereka mempunyai kasih daripada Engkau. Untuk mereka juga Tuhan tidak melakukan kesadisan, kekejaman bagi sesama Tuhan. Kami tahu Tuhan saat ini sudah zaman akhir. Tuhan firman-Mu digenapi buat setiap orang-orang yang tidak mengenal Engkau. Oleh karena itu Tuhan, berikanlah kami keteguhan iman. Amin. Untuk kami juga minta kepada Engkau, setiap keluarga anak-anak Tuhan, penuhi dengan kasih daripada Engkau. Amin. Kasih yang tidak pernah terbatas yang datang daripada Engkau. Supaya Amin. kami boleh mengasihi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh percaya kepada Tuhan, semua karena kasih anugerah Tuhan. Amin. Tuhan jamah, Tuhan bangsa yang ada di dalam bangsa kami ini. Biarlah orang-orang juga boleh mempunyai kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk pandemi saat ini. Begitu banyak orang yang putus asa, stres, kecewa Tuhan. Sehingga banyak bunuh diri Tuhan orang-orang. Melakukan bunuh diri Tuhan. Tolonglah Tuhan untuk bangsa ini. Terutama Amin. biarlah anak-anak-Mu diteguhkan dalam Tuhan. segala hal Tuhan. Dalam kekurangan kami Tuhan, dalam penderitaan, dalam kelemahan kami, Engkaulah yang menjadi kekuatan kami Amin. Tuhan. Oleh karena itu kami hidup tidak mau seperti orang-orang dunia yang tidak mengenal Engkau. Teguhkan semua iman kami saat ini Tuhan. Biar iman kami tetap percaya setia kepada Tuhan. Dalam mengiring Tuhan, kami percaya Tuhan, hidup kami tidak seperti apa yang kami pikirkan. Amin. Tetapi Tuhan, kami ada Engkau. Kami ada harapan di dalam Engkau Tuhan. Oleh karena itu kemenangan demi kemenangan akan kami raih di dalam hidup ini Tuhan. Amin. Terima kasih, kami tidak mau mempermalukan nama Engkau Tuhan Yesus. Kami tidak mau membuat Engkau sedih Tuhan terhadap pribadi kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah orang-orang juga bisa mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Berikanlah pertobatan Tuhan untuk jiwa-jiwa di dalam bangsa kami. Yes. Sehingga mereka juga boleh mengenal kebenaran. Sehingga hidup mereka penuh harapan Tuhan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga berdoa berikan roh pertobatan untuk jiwa-jiwa di dalam bangsa ini. Amin. Bahkan bangsa-bangsa lain Tuhan. Kami berdoa biar banyak Tuhan orang-orang yang mengenal Engkau. Dalam zaman pandemi ini Tuhan. Situasi ini yang mencengkram Tuhan. Biar banyak orang menyadari bahwa mereka perlu Engkau. Tuhan, Amin. Kau jamah jiwa-jiwa Tuhan yang belum diselamatkan Tuhan. Baik keluarga kami, baik saudara-saudara, baik tetangga, siapapun mereka Tuhan yang belum diselamatkan. Tuhan biarlah ada keselamatan, ada Injil yang diberitakan bagi banyak orang. Mungkin melalui media Tuhan, melalui YouTube, melalui segala hal. Engkau sanggup bekerja di hati manusia Tuhan. Untuk mereka bisa dibukakan hatinya untuk percaya kepada Engkau. Terima kasih berkati penginjilan-penginjilan Tuhan. Walaupun melalui online. Tuhan tolong ya Tuhan. Baik onsite, baik offline. Tuhan tolong Tuhan. Supaya semuanya Injil boleh diberitakan dan banyak orang yang boleh mendengar Injil. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semua jiwa-jiwa ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapak. Kau juga berkati para hamba-Mu Tuhan. Begitu banyak hamba-hamba-Mu yang tidak ada pemasukan Tuhan. Ya, Tuhan tolong Tuhan. Kemarin kami mendengar satu hamba Tuhan yang kena musibah. Tuhan dia baru mau mulai usaha Tuhan dagang soto Tuhan. Tetapi dia sudah ditabrak oleh mobil. Oh Tuhan tolong Tuhan. Kau beri penghiburan bagi istrinya Tuhan. Sehingga benar-benar istrinya boleh dikuatkan oleh kekuatan firman Tuhan. Sehingga mereka Bapak Pendeta sudah tidak ada Tuhan. Tetapi Tuhan Engkau ada bersama keluarga ini. Amin. Sehingga mereka bisa bertahan dalam hidup. Tuhan berkati usaha yang baru dimulai. Tuhan berdagang soto Tuhan. Sehingga Tuhan kirim customer-customer Tuhan untuk mencicipi soto yang akan dijualnya. Sehingga Tuhan Ibu Pendeta ini bisa ada income untuk kehidupan mereka. Amin. Terima kasih Tuhan.
begitu banyak hamba-hambamu Tuhan, kiranya Tuhan cukupkan semua kebutuhan-kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, biar kami boleh saling membantu satu dengan yang lain Tuhan. Kalau Engkau menggerakkan setiap hati kami, biar kami saling membantu satu dengan yang lain. Baik saudara seiman, baik para hamba-Mu, siapapun mereka Tuhan, pada saat-saat ini yang membutuhkan pertolongan kami akan membuka tangan Tuhan untuk memberi pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua Tuhan saudara-saudara seiman di Komsel kami ke dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan setiap keluarga-keluarga Komsel ini ya Tuhan. Kau pelihara dengan baik kehidupan kami, hari-hari kami ya Tuhan. Biarlah kami tidak putus asa dalam mengikut Engkau. Kami tidak mau menggerutuk Tuhan. Kami tidak mau mengomel dalam segala hal Tuhan. Ajar kami mengucap syukur kepada Engkau setiap hari. Agar mata kami tajam untuk melihat Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang kami anggap sebagai Alfa dan Omega. Karena kami akan awali hidup kami bersama Engkau. Kami akan akhiri hidup kami juga bersama Engkau. Oleh karena itu teguhkan Tuhan iman kami kepadamu. Terima kasih Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat ini. Tapi kami punya Engkau Tuhan. Yang bisa bantu melewati segala sesuatu. Ada solusi di dalam Tuhan. Ada kekuatan yang baru setiap hari di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga kesehatan kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh sehat hari demi hari kami Tuhan. Terima kasih kami boleh terlindung. Kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati gembala kami Bapak Marsudi ya Tuhan. Kau kasih kesehatan, kekuatan bagi gembala kami. Keluarga mereka, anak-anak, istri, menantu, cucu. Tuhan pelihara dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami melihat kesetiaan hamba gembala kami kepada Engkau Tuhan. Jadikan dia teladan buat setiap kami. Tuhan umat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, sampai masa tuanya pun Tuhan tetap menggendong Bapak Marsudi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan gembala kami ke dalam tangan-Mu. Berkati juga gereja Sungai Yordan Tuhan. Berikan kesatuan hati buat setiap kami sebagai jemaat-Mu. Biarlah kami boleh bergandengan tangan, bersatu dalam segala sesuatu Tuhan. Jangan Tuhan kami pecah belah, tetapi kami ada kesatuan iman, kesatuan sebagai tubuh Kristus. Untuk kami tetap bersatu di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, kami saling membangun, saling mendoakan. Tuhan, saling juga Tuhan membangun iman kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan gereja Sungai Yordan ke dalam tangan-Mu. Terpujilah nama Engkau Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Ya, begitu ya ibu-ibu ya. Kita akan akhiri juga ya pertemuan ibadah kita pada sore hari ini. Ya, Tuhan berkati. Iya.